Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya meralat ucapan para jaksa. Ini bukan pembelaan ataupun pembenaran. Nama saya Sumara, seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salahnya yang saya bicarakan, menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya izinkan mulut saya berbicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya berbicara. Jangan ditanya, jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang. Saya merangkap dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya agar tidak berbicara. Saya lipat lidah saya. Sejak kecil, saya tak berani berbicara. Apalagi di desa Karangsari, tempat saya dilahirkan. Orang-orang di Karangsari sana membuat saya gugup dan tak berani mendongakkan wajah. Semua itu bermula ketika saya duduk di bangku madrasah di suatu kelas ketika Pak Kasih sedang menjelaskan. Ayo semua perhatikan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompokan orang yang keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Oleh karena itu dihapus dan dilarang untuk berkembang. Seluruh antek PKI itu dihukum. Hehe, kalian tahu nggak kalau bapaknya Sumarah itu orang PKI loh? Tak kandani kok malah ngeyel. Jadi gini loh ceritanya. Dulu waktu bapaknya Sumarah pulang dari Langgar, itu diciduk, diseret sama tentara, Pak Lurah dan orang-orang kampung. Yo, makanya kamu sama kamu itu gak usah menang sama Sumarah. Nanti diciduk. Apa salah bapakku? Kata siapa bapakku PKI? Bapakku bukan PKI. Bapakku bukan PKI. Bener kata Simbo. Bapak ndak usah jadi kusir andong. Ndak usah deres kelapa. Ndak usah bikin gula lalu dikirimkan ke koperasinya Denwasto, sehingga mengurangi kiriman ke Pak Lurah dan Projo. Akibatnya, hanya karena Bapak memiliki langganan Denwasto, Bapak ikut-ikutan diciduk setelah Denwasto diseret oleh tentara. Walah, Pak. Kata orang, pendidikan itu bisa membebaskan dari keterjepitan. Saya memiliki 3 ijazah dengan nilai NEM yang cukup bagus. Saya berniat untuk mendaftarkan diri menjadi PNS. Tapi semua itu terjegal karena bayangan Bapak yang selalu membuntutiku. Alah, Pak. Gimana kamu, Pak? Aku ingin kamu ada di sini dan membungkam mulut orang-orang itu. Kalau benar bapakku salah, lantas apa iya aku, Simbo, Yudarsi, dan Kang Rohiman harus menanggung dosa ini selamanya? Dikucilkan, dirampas hak kami, didempak dari negara sendiri. Jadilah aku, Sumarah binti Suliman, seorang TKW yang lulus SMA dengan predikat NEM tertinggi. Jadi babu di negeri orang. Semua yang saya lakukan hanya sia-sia. Cosinus, tangan diferensial jadi mesin cuci. Archimedes jadi setrikaan. Dikotil, monokotil jadi alunan kain pel. Lalu 13 pulau dari Sabang sampai Merauke jadi wajan di dapur. Oh, mana cerita Pak Kasir yang waktu SD dulu. Katanya rakyat Indonesia itu gotong royong ramah tambah budi pekerti, semua bisa saya beli dengan uang.
Di negeri sendiri, saya jadi rakyat selipan. Saya digelapkan, dilarang menundukkan wajah dan berbicara. Di negeri sendiri, saya didepak sana, didepak sini. Diuntit bayangan bapak saya yang digelapkan orang mereka untuk menghitamkan nama saya. Di negeri orang, saya menjadi budak. Menjual mimpi saya untuk hidup lebih baik. Saya kira saya dapat beberapa perkosa dari ulat hingga menjadi kupu-kupu yang terbang indah di sana. Tetapi semua sama saja. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar majikan saya disiksa. Gaji saya setahun kandas. Dan bencana itu, saya diperkosa. Seperti budak yang halal dibinatangkan. Mulai saat ini, saya harus mendongakkan wajah saya, meludahi muka orang-orang yang telah membinatangkan saya, mengangkat tangan dan mengambil pisau, lalu saya bunuh majikan itu semua. Saya tahu saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tidak salah tetapi disalahkan. Sekarang saya berbuat salah. Salah yang sesungguhnya. Saya tahu saya akan divonis mati. Saya tak butuh pembela. Saya tak butuh penasehat hukum. Tak perlu saya dipulangkan ke negeri saya lalu diadili di negeri saya. Karena tidak ada yang bisa lagi dihisap dari seorang babu seperti saya. Oleh karena itu, saya ragu negeri saya bisa membela saya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumara. Saya siap untuk mati.